Alhamdulillah, semua alhamdulillah, puji bagi Allah. Pagi yang indah ini kita bisa berkumpul bersama, ngopi bareng, kongko bareng, ya. Walaupun formal tapi kita ngobrol aja, jangan formal, ya, biar nggak kaku. Sebetulnya komunikasi antara Kadin dan DPRD sudah sejak lama. Awal saya dilantik kita ada ketemu, Bu Diana Dewi sudah datang ke sini silaturahim. Yang belum saya membalas kunjungan Bu Diana Dewi ke sana. Saya punya utang, Bu, nanti saya datang. Ya. Tentu kehadiran kita bersama, datangnya rombongan Kadin ke DPRD dalam rangka membangun sinergi dunia usaha dan pemerintah dari DKI Jakarta untuk pemetaan ekonomi kita, terutama ketahanan pangan. Jakarta, Bu Diana Dewi, alhamdulillah di bawah Pak Saifullah Hidayat dan kawan-kawan lainnya, hari ini inflasi kita di bawah pemerintah pusat dan pertumbuhan ekonomi kita di atas pemerintah pusat. Ini sebuah prestasi yang luar biasa, sehingga tadi malam kita ketok anggaran optimis, Bu, 95 triliun, 315. Yang ini semua karena sinergi kerjasama kita semua, seluruh jajaran di Pemda DKI Jakarta, khusus teman-teman dunia usaha, teman-teman dari BUMD, ya, terutama BUMD pangan. Ini berat tugasnya, Bu, mengendalikan inflasi. Jakarta yang penduduk siangnya hampir 12 juta, malam 10,8 juta, butuh bahan pangan yang tidak sedikit, yang kalau sirkulasinya, ya, tidak dijaga, ini bisa berbahaya, jadi berita besar. Bahkan kemarin berita tentang beras oplosan, ya, telah menyita perhatian kita, telah menyita konsentrasi kita, ya, dan tentu berkonsekuensi terhadap food station yang memang menggawangi kebutuhan pangan Jakarta. Tentu pertemuan ini saya berharap Jakarta, Bu Diana, dengan besarnya penduduk DKI Jakarta yang memang juga merupakan, selamat datang Pak, silakan, merupakan pasar yang sangat potensial, yang bisa diintervensi, bisa ditreatment, digarap, ya, bukan hanya masalah yang besar tapi juga potensi pasar yang besar. Dan saya berharap kerjasama Kadin dengan BUMD pangan kita betul-betul kerjasama dengan simbiosis mutualisme, keduanya saling menguntungkan, ya. Kami punya pasar, ya, punya penduduk yang besar, ya, Bu Diana punya kuota yang besar. Sinergi antara Kadin dengan DKI Jakarta. Kami bahagia juga, Bu, saya kebetulan kunker ke luar negeri bulan Mei lalu mengajak BUMD pangan, ya, saya mengajak food station, ya, yang memang sejak dari awal ketika prolog sebelum datang ke Amerika, kita memang diberikan ruang untuk mensuplai ratusan restoran, dan ekspor kita ke sana sangat terbuka, majelis, ya, dan kita rencananya mau ekspor ke Amerika. Ke depan ada 1.000 restoran yang diminta suplai logistiknya dari Jakarta, dan kita memajukan food station untuk Mangwal Cuma. Tentu ya, ini
menjadi peluang buat kita bersama, ya utamanya sih peluang di dalam negeri di Jakarta yang sampai hari ini memang Jakarta belum mendapat porsi penguasaan pasar yang memadai, walaupun kita punya direktur utama pasar jaya Pak Agus Himawan, tapi pasar jaya kita lebih kepada properti, ya. Sementara untuk isi pasarnya dikuasai oleh food station, ya. Dan saya berharap Bu Diana ke depan potensi besar dari Dharma Jaya bisa sinergi yang lebih erat, lebih kuat untuk bisa meningkatkan pelayanan kita kepada warga Jakarta dan dapat menaikkan dividen Dharma Jaya kepada Pemprov DKI Jakarta. Kita punya banyak fasilitas, kemudian kita punya aset daerah yang tersebar di Mokotamadya, di Provinsi DKI Jakarta. Total aset Pemda DKI Jakarta 700 triliun, ya, yang sebagiannya adalah tanah-tanah kosong yang belum dimanfaatkan. Barangkali untuk juga membantu warga Jakarta untuk mendapatkan daging yang murah, berkualitas, bisa kerjasama sinergi dengan Pemda Jakarta. Ya, nanti di bawah Setwan Pak Agustinus, ya, jadi kawal follow up dari pertemuan pada pagi ini, ya, agar bukan sekedar seremonial, tapi action plan selanjutnya setelah selesai acara ini betul-betul dilaksanakan dan dijalankan oleh kita bersama. Saya bukan eksekutif, saya legislatif, jadi saya mendorong, saya support BUMD kita, ya Pak Sirkulo, saya support dari sisi regulasi, dari sisi anggaran, karena itu memang bidang kami, ya. Dan mudah-mudahan dengan saya berharap pertemuan pagi ini ada action plan untuk sama-sama memanfaatkan potensi pasar kita yang hampir 12 juta penduduknya di siang hari, jangan itu bagian limbahnya saja, tapi potensi pasarnya juga bisa kita nikmati begitu, ya. Dan insya Allah simbiosis mutualisme bisa kita ciptakan bersama-sama antara Kadin dengan Pemprov DKI Jakarta. Dan tadi saya sampaikan kita punya aset yang sangat banyak, ya. Hari ini warga kita kalau mau mendapatkan daging yang berkualitas, kemudian jarak yang dekat susah, ya, harus pergi dulu, ya. Kalau seandainya ada outlet kerjasama antara Dharma Jaya, Pasar Jaya, dengan Kadin DKI Jakarta membuka outlet, tentu sangat membantu masyarakat Jakarta. Nanti saya akan bantu untuk komunikasi dengan BPAD, Badan Pengelola Jakarta, dan nanti insya Allah Pak Pembina BUMD Pak Saiful Hidayat, ya, juga membantu untuk kerjasama ini segera ditindaklanjuti, ya, agar warga Jakarta terlayani dengan mudah, ya. Potensi Bu Diana Dewi untuk Kadin Jakarta sangat banyak produk di sana, dan ini harus kita maksimalkan, ya, keberadaan Kadin Jakarta untuk bisa bersinergi melayani warga Jakarta, ya. Apalagi kebutuhan pangan kita sangat besar, ya, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dan saya berharap sekali lagi semoga ada rencana aksi action plan setelah pertemuan pagi ini, dan sama-sama memberikan keuntungan buat seluruh warga Jakarta, dan BUMD Pangan Pak Aradin bisa meningkatkan dividen buat Pemprov DKI Jakarta. Itu dari saya, ya. Menafsir Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota Dewan yang saya banggakan serta hadirin yang saya muliakan. Kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 telah menetapkan Kadin sebagai satu-satunya wadah organisasi pengusaha di Indonesia. Bukan sekedar organisasi, tetapi kami mitra strategis pemerintah dalam membangun ekonomi nasional. Karena statusnya mitra, maka mestinya kita berjalan beriringan, saling mendukung dan saling menguatkan. Dan tentu sebagai mitra, kami tidak ingin sekedar menjadi pendengar. Kami ingin menjadi bagian dari pengambil keputusan dan bagian dari penggerak dan bagian dari solusi. Namun izinkan saya akan berbicara dengan jujur kondisi Jakarta saat ini. Perekonomian Jakarta hari ini sedang menghadapi serangan dari segala hal, dari segala arah, di mana daya beli melemah, lapangan kerja formal melambat, investasi tertahan, dan biaya hidup terus melambung. Dan ketika saya turun langsung ke pasar dan sentra UMKM, banyak cerita yang menusuk hati. Dulu pasar adalah tempat belanja. Sekarang banyak yang bilang pasar hanya jadi tempat nostalgia. Lapak demi lapak berdiri seperti pajangan. Pengunjung ada, tapi mayoritas hanya menjadi projalid, rombongan jalan beli. Dan rohana, rombongan hanya nanya, hingga roh halus, rombongan hanya ngelus-ngelus pakaian. Justru yang laku parkirannya. Dan di sisi lain, pajak dan restribusi terus naik. Sementara omset merosot, banyak pengusaha mengencangkan ikat pinggang, bahkan terpaksa menutup usaha. Kami di sini ingin mengetuk juga hati Bapak Ibu Dewan yang mulia. Provinsi lain kini berani memproteksi pengusaha lokalnya. Contoh tetangga kita di Jawa Barat yang menerapkan proteksi pada pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil. Hingga kita tahu keberpihakan dari Gubernur Kalimantan Timur yang menerbitkan Pergub nomor 46 tahun 2023. Misalnya memberi porsi jelas bagi pengusaha domisili di daerahnya untuk terlibat dalam pembangunan daerahnya. Sebaliknya di Jakarta, pengusaha lokal yang menjadi penyumbang pajak justru sering kalah di rumah sendiri. Kalau semua daerah menutup pintunya bagi pengusaha luar daerahnya, bagaimana nasib pengusaha Jakarta yang mencoba bertahan? Kalau bukan Kadin DKI yang menyuarakan, siapa lagi yang akan membela pengusaha dari asal Jakarta? Kemarin saya baru pulang mengikuti retret bersama ratusan pengusaha Kadin dari seluruh Indonesia. Mendengar langsung pesan Bapak Presiden tentang situasi geopolitik yang tidak menentu, di mana terjadi perlambatan tarif ekonomi, tarif perang dagang, kemudian konflik di Timur Tengah, kemudian fluktuasi harga energi, dan ketidakpastian pasar global. Tentu Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional tidak boleh hanya jadi penonton. Kita harus siap menjadi kota global, tapi untuk itu kita memerlukan sinkronisasi penuh antara pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, dan investor dari luar. Sayangnya saat ini kami di Kadin DKI masih merasa berjalan sendiri. Walaupun ada 1-2 dinas membuka pintu kolaborasi, tapi sebagian besar belum. Padahal kami punya banyak solusi konkret untuk mengelola aset daerah, menaikkan daya beli, dan menarik investasi swasta. Jakarta butuh keberpihakan, bukan
keberpihakan yang membabi buta, tapi keberpihakan yang rasional, berbasis data, dan berpihak pada yang membayar pajak dan menciptakan lapangan kerja di kota. Bapak Ketua Dewan dan Bapak Ibu anggota DPRD yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa usulan kebijakan konkret yang kami rasa mendesak untuk dibahas. Seperti tadi pesan Bapak bahwa acara ini jangan hanya seremonial, tapi ada tindak lanjut. Kami mengusulkan Pak, satu, pembuatan nota kesepahaman MOU antara DPRD DKI Jakarta dan Kadin DKI Jakarta. MOU ini bisa mencakup sinkronisasi kebijakan ekonomi daerah, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, hingga keterlibatan pengusaha lokal. Dengan MOU ini, kita mengunci komitmen bersama bahwa DPRD tidak hanya menjadi lembaga pengawas dan legislator, tapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua adalah membuat formula relaksasi dan keringanan pajak untuk UMKM yang terpuruk. Bagi UMKM yang omsetnya turun signifikan, berikan relaksasi pajak seperti keringanan atau penundaan pembayaran PBB untuk tempat usaha mereka. Kemudian yang ketiga, insentif usaha untuk pencipta lapangan kerja baru. Pengusaha yang mampu merekrut tenaga kerja baru di tengah pelemahan ekonomi diberikan insentif, baik berupa potongan pajak atau subsidi pelatihan karyawan. Seperti yang kami lakukan juga dengan Dinas Tenaga Kerja, kita memulai kolaborasi ini memberikan pelatihan karyawan guna meningkatkan produktivitas usaha. Oleh karenanya kami mohon juga terus dapat disupport oleh Bapak. Kemudian yang keempat adalah prioritas untuk pengusaha lokal pada pembangunan Pemprov DKI. Terapkan kebijakan keterlibatan minimum bagi pengusaha domisili Jakarta dalam proyek pengadaan barang dan jasa Pemprov dan BUMD, seperti yang dilakukan provinsi lain. Hal ini gunanya adalah menjaga perputaran uang tetap di Jakarta, sekaligus meningkatkan penerimaan pajak daerah di DKI. Bapak Ibu Dewan yang saya banggakan, hal-hal tersebut yang saya usulkan, semoga usulan ini bukan sekedar angka di atas kertas. Ini adalah teriakan dari bawah yang kami rangkum menjadi langkah nyata. Kami ingin DPRD bersama Pemprov mengambil posisi pro bisnis yang pro rakyat. Mari kita duduk bersama secara rutin, tidak hanya saat ada masalah, tapi juga untuk merencanakan langkah-langkah besar dari pengelolaan aset, strategi belanja daerah, hingga kebijakan investasi yang benar-benar menguntungkan warga Jakarta. Karena ekonomi yang sehat tidak bisa dibangun dengan peraturan yang menakuti, tapi dengan kebijakan yang mengundang partisipasi. Dan jika hari ini kita memulai dari coffee morning ini, saya berharap ini menjadi kick-off meeting menuju Jakarta yang lebih tangguh, kompetitif, dan layak disebut kota global. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ketua DPRD atas waktu dan inisiatifnya. Penyelenggaraan ini berjalan dengan hari ini kita rasakan. Semoga ini menjadi awal yang panjang, bukan pertemuan singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bapak Ibu semua, kami dari Pemprov DKI Jakarta, khususnya dari BUMD, tentu menyambut baik kolaborasi ini, dan mudah-mudahan dengan kita kolaborasi, program-program yang diemban oleh Pemprov DKI Jakarta bisa berjalan dengan lancar. Bu Diana izin juga menyampaikan bahwa saat ini kami di Pemprov DKI Jakarta memiliki 14 BUMD
usaha patungan dan 14 anak usaha yang barangkali nanti kita sama-sama bisa, mudah-mudahan ada satu kesempatan bisa ketemu semuanya dengan Kadin untuk kita sama-sama menggali kira-kira potensi kerjasama seperti apa yang dapat kita lakukan. Ada 9 sektor usaha, Bu, kalau boleh saya sampaikan, mulai dari sektor utilitas, kemudian sektor properti, ada sektor perpasaran, kemudian juga ada sektor transportasi, sektor pangan, kemudian juga sektor keuangan, sektor infrastruktur, sektor pariwisata, dan sektor kawasan. Mungkin beberapa teman saat ini sudah kolaborasi dengan Kadin, tadi saya sempat berbisik dengan Pak Radit, alhamdulillah kerjasama sudah terjalin, tapi barangkali akan lebih bagus kalau nanti kita bisa sama-sama ketemu dan kemudian kita bisa lanjutkan kerjasama untuk sektor-sektor yang lainnya. Mudah-mudahan dengan izin Bapak Ketua kami bisa ketemu dengan Kadin untuk diskusi lebih lanjut. Barangkali terakhir, terima kasih Pak Ketua, kami diberikan kesempatan bertemu dengan Kadin pada hari ini dan insya Allah kita akan lanjuti. Mudah-mudahan kita bisa menyusun rencana aksi tindak lanjut supaya pertemuan ini lebih konkret ke depan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak Haji Hoirudin, Ibu Wakil Ketua, Ibu Haji Rani, Pak Wahyu, Wakil Ketua Komisi B, Bapak Ibu semua, dan tentu yang tercantik hari ini adalah Ketua Kadin yang kita banggakan. Tepuk tangan buat beliau. Izin Pak Ketua, saya ditodong tadi memberikan sambutan, tapi saya ingin hari ini betul-betul apa yang disampaikan oleh Bu Haji Diana tadi, Bu Ketua Kadin, kita bisa laksanakan bersama, kita bisa sinergikan, kita bisa kolaborasi. Tentu untuk UMKM, benar ya Bu Diana tadi katakan bahwa memang sekarang ini ekonomi lagi lesu. Rohana, roh jali, roh halus, dan roh-roh lain tidak berpihak kepada kita. Tetapi apapun itu, kita harus tetap optimis, bergandengan tangan, karena saya yakin dan percaya apabila kita niat bersama untuk bergandengan tangan memajukan ekonomi Jakarta, pasti kita berhasil. Dan dalam rangka Jakarta Kota Global, sudah banyak juga hal-hal yang kami lakukan, mudah-mudahan ini bisa mendukung. Tadi Bu Diana mengatakan Pak Ketua ya bahwa bagaimana caranya supaya pengusaha ini jangan dipersulit gitu. Nah, saya sangat setuju Pak, dan saya sudah banyak diskusi juga dengan Kepala Dinas PTSP yang baru Pak Heru, karena kebetulan beliau itu dulu teman saya di P2B waktu saya masih di Dinas P2B. Saya katakan bagaimana investasi mau masuk ke Jakarta banyak kalau perizinan itu ribet gitu. Nah, pengusaha-pengusaha sekarang ini ingin investasi, tapi kalau kita dari Pemprov tidak memudahkan perizinan, mereka akan beralih ke kota yang lain. Dan mungkin minggu depan juga ada rencana dari Pak Wahyu ya, dari Komisi B bersama tim akan ada kunjungan ke China Pak Ketua. Saya mau sampaikan sekarang bahwa pengusaha Cina ini banyak sekarang yang mau investasi di Jakarta. Tetapi mereka meminta hanya satu Pak, bagaimana supaya perizinan dipermudah. Jangan kita sampai tidak mendapatkan peluang, karena sekarang saya melihat nih pengusaha-pengusaha dari China ini sudah banyak juga yang membidik Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah sekarang Pak Gubernur Lutfi, saya sering banyak diskusi juga, mereka bahkan memberikan kawasan industri itu ada test period, mungkin 1 tahun diberikan gratis Pak. Ini bagaimana caranya supaya kita membuat sebuah magnet di wilayah kita. Tetapi kalau Jakarta memang kawasan industri ini tidak banyak,
Ya, yang paling penting menurut saya sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah kantor pusatnya ada di Jakarta. Paling tidak kalau kantor pusatnya di Jakarta ada 2-10 pegawai anak-anak Jakarta yang dipekerjakan di kantor-kantor pusat mereka. Dan saya sudah meminta juga Pak Ketua bahwa bolehkah dalam rangka merekrut pegawai ini yang diberdayakan adalah, mohon maaf kalau saya terlalu ini Pak ya, harus KTP DKI. Saya minta harus KTP DKI. Dan kalau boleh, sekarang ini kami dilibatkan di dalam merekrut tenaga kerja daripada perusahaan-perusahaan asing tersebut. Nah, saya juga meminta, saya udah komunikasi juga dengan Bu Ima kalau nggak salah, untuk kami duduk bersama Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan. Nah, kenapa di Jakarta ini pengangguran banyak, dan ini mohon maaf ya, saya tidak membuka aib, tetapi ini adalah masalah kita. Dan tadi Bu Diana sudah menyampaikan bahwa kita harus bersama-sama mencari solusi. Saya diskusi dengan Kementerian Pendidikan dan disampaikan oleh Direktur Vokasi bahwa Bu Ratu, ini di Jakarta ini anak-anak SMK ini banyak pengangguran. Saya bilang saya setuju Pak Direktur. Saya tanya kenapa? Nah, mohon maaf, ini PR kita bersama. Katanya anak-anak Jakarta itu nomor 1 atau pertama itu, mohon maaf, malas. Yang kedua, terlalu banyak tuntutan. Yang ketiga, mereka itu tidak tough dalam bekerja. Ini PR kita bersama. Oleh karena itu saya tuh tahun depan Pak Ketua, mudah-mudahan ini didukung dan jangan sampai dikurangi anggarannya, ini membuat pelatihan soft skill. Dalam artian kami akan mendidik anak-anak SMK. Saya tidak akan mengambil tugasnya Dinas Tenaga Kerja, tapi judul anggaran saya, Bu Wakil Ketua, pengenalan dunia usaha. Saya juga tidak mau menggunakan kata magang, karena magang itu tidak disukai oleh serikat pekerja. Pengenalan dunia usaha dalam artian suatu saat kalau mereka sudah melihat pengusaha-pengusaha berhasil ini, jiwa entrepreneurnya akan tumbuh. Dan pertama juga kalau mereka sudah ikut di perusahaan tersebut, tetapi kami akan mempersiapkan soft skillnya. Kalau perusahaan itu akan merekrut pekerja, pastinya anak-anak kita ini yang sudah, mohon maaf saya sampaikan bahwa sudah magang 2, 3, 4, 5 bulan, dia kan sudah tahu pekerjaan apa yang dikerjakan di kantor tersebut. Pastinya pemilik perusahaan tidak akan lagi mencari pekerja-pekerja, pasti dia akan menggunakan anak-anak SMK kita karena udah tahu pekerjaannya. Nah, itulah vokasi sebetulnya. Dan memang soft skill ini sangat penting. Ya, kita sudah tahu bersama ya, soft skill sangat penting. Dan yang kami juga bidik sekarang, contohnya pedal itu kan banyak di mana-mana. Saya sampaikan sama Bu Ima waktu itu dan juga ke Komisi B bahwa saya tidak menjamin akan mendapatkan UMR atau UMP, karena tidak ada pengusaha Jakarta anak-anak baru masuk ya tamatan SMK langsung kasih UMP. Saya bilang mohon maaf, kami mungkin nanti mendiskusikan ya mungkin di start di 2,5 sampai 3 juta dan mereka sudah bisa makan di situ. Yang penting anak-anak Jakarta ini kerja. Tahun ini saya akan mencoba Pak Ketua, ya mungkin 100 anak dulu, dan mungkin juga nanti bisa juga para pengusaha-pengusaha di bawah Bu Diana bisa menghubungi saya, butuh pekerja yang seperti apa, supaya kami persiapkan. Karena jujur ya, untuk namanya bekerja di dunia jasa, kalau kita tidak punya work ethic, pimpinan perusahaan tidak akan suka, dan ini kekurangan kita. Contoh di restoran, untuk runner harus diajarin bagaimana menyambut tamu, bagaimana menawarkan menu gitu, bagaimana melihat sekeliling. Jangan sampai kita datang di restoran itu mereka ngobrol saja, main handphone gitu. Itu yang perlu gitu. Karena harusnya SMK itu sudah siap keluar, sudah siap kerja pada saat mereka tamat.
Dan saya pernah menyampaikan ke Bu Sri aspek saya yang terdahulu bahwa saya saran Bu Asisten supaya kurikulum SMK ini kita rubah gitu. Karena saya melihat yang diperlukan adalah anak-anak yang siap secara mental kerja. Tamat SMK harusnya semua yang namanya kurikulum sudah dikuasai. Jadi saya mengusulkan waktu itu ke Bu Sri, 1 tahun saja cukup di kelas. Tahun kedua mereka langsung magang. Tahun ketiga dipermantap laporannya seperti apa, tamat langsung bisa bekerja. Dan di sini juga mohon maaf ya Pak Saiful, Kepala BUMD kita banyak. Nah kalau terima pegawai, ayo kita komunikasi. Karena ini kita bisa langsung praktek di BUMD kita tanpa melihat perusahaan orang lain gitu. Sebetulnya kebutuhan BUMD untuk bekerja apa gitu. Pakailah anak-anak Jakarta dan buatlah peraturan bahwa tidak diterima di perusahaan BUMD kalau bukan KTP Jakarta. Sama dengan saya melatih UMKM, mohon maaf Pak Ketua, kalau bukan KTP DKI Jakarta saya coret. Dan kami sudah bikin sistem, sudah otomatis tidak akan diterima. Sama halnya dengan pemberian fasilitasi halal, kemasan, daftar haki, pelatihan-pelatihan yang lain, semua harus KTP DKI. Dan yang kedua, mereka harus punya rekening Bank Jakarta. Emang ini terlalu, Bu Ratu tuh kayaknya terlalu banyak ngatur gitu. Tapi saya ingin supaya kita tahu bahwa kita ini besar di Jakarta, kita hidup di Jakarta, kita hidup dari pajak-pajaknya orang Jakarta. Jadi kita punya tanggung jawab untuk memajukan ekonomi di Jakarta. Mungkin itu Pak Ketua, banyak yang saya harus komunikasikan dengan Bu Diana untuk memberikan kami arahan-arahan apa saja yang harus kami lakukan supaya benar-benar ekonomi Jakarta bisa berkembang. Dan terakhir Pak Ketua, mohon maaf kalau ada yang mungkin kurang enak di kuping. Saya dari komisi kemarin ditegur, buatlah aturan Bu Ratu supaya memberdayakan orang kecil, ada pro gitu ya ke para UMKM. Apa yang sampaikan kemudian yang benar. Nah kita punya Perda Pak Ketua perpasaran tahun 2012 dan tahun 2015. Bagaimana mengatur retail modern? Karena jangan sampai retail modern ini membunuh UMKM. Apa yang kemudian katakan tadi sangat benar. Ya, untuk menuju Jakarta kota global betul kita harus bersaing, tetapi kearifan lokal itu tetap harus kita jaga. Nah, saya kurang paham kenapa perda yang perpasaran tahun 2012 itu dicabut diganti dengan Perda tahun 2018. Dulu di 2012 diatur jarak antar retail modern, Pak. Harus sekian meter baru boleh ada lagi. Tetapi dicabut diganti yang baru, yang membuat itu yang penting semua bisa katanya diawasi. Dan menurut saya itu tidak bagus gitu. Dan mohon maaf saya tanya lagi kepada pensiunan-pensiunan, kenapa sih dulu ini dicabut padahal ini sudah bagus? Kita atur lokasinya, jaraknya. Jangankan jarak, mohon maaf di Sumatera Barat malah itu tidak boleh masuk sama sekali. Nah, mereka punya aturan sendiri. Tetapi kembali lagi katanya daripada ribut ya, karena yang punya usaha retail modern itu mohon maaf saya sebut Indomart, Alfamart, ya banyak juga orang-orang yang sering mempengaruhi aturan gitu. Akhirnya daripada ribut cabut aja gitu. Nah akhirnya dengan dicabut ya kondisinya seperti itu betul. Nah mudah-mudahan kami didukung lagi untuk bisa membuat apakah itu semacam surat edaran supaya ini kita kembali bagaimana supaya warung-warung kelontong itu bisa hidup. Belum lagi aturan jam. Nah ini Satpol PP nggak diundang ya, tapi nanti saya dibantu Pak Ketua untuk komunikasi. Sudah diatur jamnya Pak, 10 ke 10 gitu. Bukan jam 10 pagi, tutup jam 10 malam. Tetapi ada yang buka jam 8, tutup jam 12, bahkan ada yang 24 jam. Nah saya sudah dikirimi surat CRM. Tapi kembali lagi, kalau kami turun, ada lagi yang telepon. Kami turun, ada lagi yang telepon. Jadi mohon maaf nih, kami di satu sisi membela rakyat kecil,
Tapi di satu sisi ada lagi yang telepon yang lebih kuat lagi di atas. Nah, mohon supaya saya bisa lebih kuat lagi menghadapi yang seperti itu demi rakyat kecil Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu. Setidaknya ada 3 pose. Yang pertama, silakan foto formal terlebih dahulu. Kita hitung foto formal terlebih dahulu. 3, 2, 1. Selanjutnya pose foto Jakarta 5 abad. 3, 2, 1. Selanjutnya gaya bebas ya Bapak Ibu. Berikan pose terbaik Anda. Cuan, oke boleh. Jakarta ekonomi maju, cuan, cuan, cuan. Sekali lagi Jakarta ekonomi maju, cuan, cuan, cuan. Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Kami persilakan.